Banyak yang terserang penyakit batuk. Batuk itu apa? Kerja bawaannya ngantuk. Masya Allah. Banyak yang terkena penyakit pucat pasi, pulang cepat padahal masih pagi. Banyak yang terserang penyakit ginjal, gaji ingin naik padahal kerja lamban. Ya, mohon maaf. Banyak yang terserang penyakit flu, terutama yang perempuan. Flu itu apa? Facebookan melulu, padahal lagi kerja. Dikit-dikit melihat status, udah itu nulis, aku lagi galau. Masya Allah. Tahu galau, Bu? Galau itu gawah lalu kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Ibu Dirum PT AMGM yang sama-sama kita hormati, seharusnya di sini biasanya hadir kalau kita ngisi pengajian imtak seperti ini, Bapak Dirut PT AMGM, Bapak Haji Lalu Ahmad Zaini. Tapi tadi saya WA beliau, saya bilang saya mau ngisi pengajian di kantor Pelungguh pagi ini, mudahan Pelungguh ada. Tapi ternyata beliau bilang sedang berada di Jakarta, kemarin berangkat ke Jakarta, di mana beliau memang sebagai ketua umum Perpamsi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Luar biasa beliau, jadi bolak-balik Jakarta, Mataram, karena tugas beliau sudah menasional sebagai ketua umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, di mana beliau tadi bilang pagi ini mau berangkat ke Medan, sedang berada di Jakarta dan pagi ini akan berangkat ke Medan. Jadi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, para karyawan karyawati PT AMGM yang juga sama-sama kita hormati, singkatnya hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dan kelak husnul khatimah.
Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang surat Al-Asr. Saya sering menyampaikan dalam berbagai kajian bahwa jikalau sekarang dan baru sekarang kita mengenal tiga istilah sebagai kunci kesuksesan, ada yang disebut dengan istilah IQ, Intelligent Quotient. Ada yang disebut dengan EQ, Emotional Quotient. Dan ada yang disebut dengan SQ, Spiritual Quotient. Ternyata tiga kunci kesuksesan ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebut semenjak 14 abad yang silam. Allah sebut di dalam Al-Quran, yaitu di satu surat yang sangat pendek, di surat Al-Asr. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Surat Al-Asr dimulai dengan wal asri. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, bersumpah dengan waktu. Setelah Allah mengatakan wal asri, demi waktu, Allah kemudian mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Seolah-olah Allah berpesan bahwa kita manusia ini semuanya punya potensi kegagalan dalam kehidupan. Itu jikalau kita tidak menghargai yang namanya waktu. Kalau di barat ada ungkapan time is money, waktu adalah uang, saking berharganya yang disebut dengan waktu. Dalam Islam disebutkan al-waktu huwal hayatu. Waktu adalah kehidupan 24 jam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua kita. Maka siapa yang tidak pandai memanfaatkan dan menggunakan waktu ini, innal insana lafi khusr, maka dia akan jatuh dalam kerugian dan kegagalan. Al-waktu kasayfi, kata para ulama, waktu itu laksana pedang. Illam taqta'hu fa innahu qata'aka. Jikalau engkau tidak menggunakan pedang itu sebaik-baiknya, maka pedang itulah yang akan memotong dan membunuhmu. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Imtak PT AMGM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak kita semua pada pagi hari ini agar kiranya kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya, di mana kehidupan itu adalah waktu dan waktu itu adalah kehidupan. Semua kita akan menjadi orang-orang yang gagal dalam kehidupan. Innal insana lafi khusr, jikalau kita tidak betul-betul mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah,
Allah kemudian menyebutkan bahwa setelah tadi mengatakan semua manusia punya potensi kegagalan, semua manusia punya potensi kerugian, tapi ada 4 golongan yang tidak akan gagal dalam kehidupan. Ada 4 kelompok manusia yang tidak akan rugi dalam hidupnya. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terjemahan ayat ini biasa diterjemahkan dengan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu adalah masalah spiritual. Iman itu erat kaitannya dengan masalah akidah. Tetapi saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini terjemahan dan tafsir kontemporer dari masalah atau makna illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Saya akan tafsirkan dengan SQ, spiritual question. Orang yang tidak akan gagal dalam kehidupan, orang yang tidak akan rugi dalam kehidupannya adalah orang-orang yang memiliki spiritual question, kecerdasan secara spiritual, di mana ia selalu memiliki hubungan secara vertikal dengan Tuhan. Ini orang-orang yang tidak akan gagal dimanapun, baik ketika ia berada dalam dunia kerja ataupun ketika ia hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ia memiliki spiritual question yang tinggi, maka ia akan sukses dalam hidupnya. Jikalau dalam dunia kerja orang yang memiliki semangat SQ, spiritual question ini, yang cerdas secara spiritual, maka dia akan bekerja sesuai dengan tupoksi. Dia akan disiplin walaupun tanpa diawasi, karena ia merasa ada zat yang maha menatap, ada zat yang maha melihat, yang selalu mengawasi gerak-geriknya dalam kehidupan, yang tidak akan pernah luput dari pandangan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa apa yang kita ucapkan, bahkan tentu termasuk apa yang kita kerjakan, itu ada 2 malaikat yang selalu mengawasi, namanya Raqib dan Atid. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang memiliki SQ ini, spiritual question yang tinggi, yang percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membuatnya kalau dalam dunia kerja niatnya bukan semata-mata money oriented, niatnya bukan semata-mata untuk mengejar uang, tapi niatnya bekerja dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ia cerdas secara spiritual, walaupun tanpa dia diperintah, maka dia akan kerjakan tentu sesuai dengan tupoksinya. Walaupun tidak ada atasan yang melihatnya dan mengawasinya, dia tetap disiplin walaupun tidak ada yang mengawasinya. Mohon maaf, saya sering mengatakan dalam berbagai ceramah saya bahwa di Indonesia ini begitu banyak para pegawai negeri, para karyawan BUMN, BUMD yang terjangkiti dengan berbagai macam penyakit kronis.
Di antaranya penyakit AIDS, tulisannya AIDS. Tapi bukan penyakit yang mematikan itu yang saya maksudkan dengan AIDS di sini. Yang dimaksudkan dengan AIDS di sini adalah alpa izin dikit-dikit sakit. Ya, mudah-mudahan di PTMGM Bu Dirum gak ada yang terkena AIDS. Ya, ada yang terkena penyakit asma. Asma itu asal mengisi absen. Banyak yang terserang penyakit batuk. Batuk itu apa? Kerja bawaannya ngantuk. Masya Allah. Banyak yang terkena penyakit pucat pasi. Pulang cepat padahal masih pagi. Masya Allah. Mohon maaf. Banyak yang terserang penyakit ginjal. Gaji ingin naik padahal kerja lamban. Ya, mohon maaf. Banyak yang terserang penyakit flu, terutama yang perempuan. Flu itu apa? Facebookan melulu. Padahal lagi kerja, dikit-dikit melihat status, udah itu nulis, aku lagi galau. Masya Allah. Tahu galau, Bu? Galau itu gawah lalu kena. Masya Allah. Nah, orang yang memiliki SQ, spiritual quotient yang tinggi, itu tidak akan terkena penyakit AIDS, asma, batuk, ginjal, flu. Kenapa? Karena ia selalu merasa ada Allah yang mengawasinya. Yang kedua, wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu biasa terjemahannya, sudah biasa kita dengar. Tapi makna wa amilus solihat ini sering saya terjemahkan dengan SQ juga, social quotient, cerdas secara sosial. Di samping ia memiliki kecerdasan secara spiritual, punya hubungan secara vertikal dengan Tuhan, dia juga punya hubungan yang baik secara secara sosial dengan masyarakatnya, dengan lingkungan di mana ia bekerja. Semangat gotong royongnya ada, semangat saling membantu di antara teman-teman bekerjanya ada. Secara vertikal dia bagus, secara horizontal juga dia bagus. Kalau ia memiliki perusahaan, atau misalnya ia punya usaha dan punya pekerjaan, dia membangun apa yang disebut dengan connecting, membangun hubungan dengan banyak orang, sehingga kemudian dia punya relasi banyak, punya hubungan-hubungan yang bisa mengantarkannya menuju kepada kesuksesan. Ini disebut dengan wa'amilus solihat. Secara horizontalnya dia baik, setelah ia baik secara vertikal. Illal ladzina amanu. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Sering diterjemahkan dengan
saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Tidak salah terjemahan dan tafsir seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang eksak, sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu biasa diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Artinya apa? Orang itu dia harus bekerja dengan ilmu pasti, dengan ilmu kebenaran, dan yang bisa mengantarkan itu adalah ilmu pengetahuan. Maka terjemahan dari watawasau bil haq dalam konteks dunia kontemporer itu disebut dengan IQ, intelligent quotient, cerdas secara intelektual. Ya. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Tentu ketika kita bekerja, jangankan dalam dunia kerja yang memang harus terukur kerja-kerja kita, dan itu tentu memerlukan intelektualitas untuk kita ditunjang dalam dunia kerja kita, bahkan terutama dalam beribadah itu harus benar dan harus tepat cara kita beribadah kepada Allah, dan itu perlu IQ, intelligent quotient. Ini terjemahan watawasau bil haq. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tadi ada SQ, spiritual quotient, ada IQ, intelligent quotient. Lalu yang keempat yang disebut dalam ayat ini, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu terjemahan yang biasa kita dengar. Tapi terjemahan kontemporernya, makna watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itulah yang disebut dengan EQ, emotional quotient. Kalau tadi IQ, kalau yang ini EQ, emotional quotient, yaitu cerdas secara emosional. Jadi mohon maaf, saya ingin mengatakan, baru sekarang para ilmuwan, orang-orang hebat, orang-orang pintar mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada 3 kunci kesuksesan yang tidak akan mengantarkan kepada kerugian dan kegagalan. 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan 3 kunci kesuksesan itu dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Asr ini. Dan perhatikan jamaah rahimakumullah, sering disebutkan bahwa dari 3 perangkat kesuksesan itu, IQ, SQ, dan EQ, sering disebutkan bahwa faktor EQ, emotional quotient, yaitu cerdas secara emosional, itulah yang paling banyak mengantarkan orang kepada kesuksesan dan kejayaan. Ulet dalam bekerja, memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, itu yang banyak mengantarkan orang kepada kesuksesan. Dan subhanallah, di surat As-Sajdah ayat yang ke-24, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kata Allah apa? Kami jadikan mereka sebagai imam-imam,
Kami jadikan mereka sebagai top leader. Itu mana imam, karena imam itu kan di depan. Emang ada imam di belakang, Bu? Hah? Oh ada, itu imam namanya. Masya Allah. Imam itu kan di depan, imam itu top leader. Kata Allah apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka menjadi top leader, menjadi pemimpin terdepan. Lamma sabaru, manakala mereka selama ini selalu sabar, manakala mereka selama ini memiliki apa yang disebut dengan EQ, emotional quotient. Maka mohon maaf jamaah rahimakumullah, dalam dunia kerja ada atasan, ada bawahan. Iya, ada dirut, ada dirum, ada apa lagi? Hah? Direktur operasional. Di bawah dir itu apa namanya, Bu Dirut? Manajer. Di bawah manajer asisten manajer. Masya Allah. Ini kan biasanya punya garis hierarki, punya garis perintah. Dirum misalnya perintahkan kepada dirut perintahkan kepada dirum perintahkan kepada dirtek perintahkan kepada manajer perintahkan kepada asisten manajer. Dan dalam melaksanakan itu tentu dibutuhkan apa yang disebut dengan EQ, emotional quotient ini. Harus sabar, ulet, siap melaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa merasa ada keterpaksaan. Dan jamaah rahimakumullah, saya sering mengatakan, jikalau dalam perusahaan, begitu juga para ASN di negara kita, itu sering ada yang disebut dengan reward and punishment. Reward, penghargaan diberikan kepada yang berprestasi. Punishment, hukuman diberikan kepada mereka yang malas-malasan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya reward and punishment. Apa rewardnya Allah? Rewardnya Allah itu surga. Apa punishmentnya Allah itu? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, yang bisa menentukan kita mendapatkan reward ataupun punishment, yang membuat kita ini menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat dengan mendapatkan surga, atau menjadi orang yang gagal dalam kehidupan, itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita miliki 4 hal tadi, agar kita tidak menjadi khasarah, tidak menjadi orang-orang yang merugi, tidak menjadi orang-orang yang gagal dalam kehidupan, begitu juga dalam dunia kerja kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dan jaya. Dan sukses dan jaya dalam pandangan Allah sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang disebut sukses dan jaya dalam pandangan Allah itu adalah orang-orang yang nanti ketika di akhirat tidak tersentuh sedikit pun oleh neraka dan langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqad faza, itulah orang-orang yang sukses dan jaya. Mohon maaf, saya sering menyanyikan lagunya Bang Haji Roma Irama yang mengatakan begini. Boleh nggak saya nyanyi ini?
Nah, Budirum boleh saya nyanyi? Boleh ya? Mudahan aja suara saya masih bagus nih. Karena belum sarapan masalahnya. Kalau ada nanti yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, tetapi semua terserah Anda. Nah, gitu kira-kira ya. Yang menentukan kita mendapatkan reward and punishment adalah kita sendiri. Oleh karena itu, mari jamaah rahimakumullah, kita berusaha menjadi orang-orang yang mendapatkan reward baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Di dunia kerja maupun nanti di akhirat sana, selalulah dalam hidup untuk kita menjadi orang-orang yang punya dan mendapatkan reward ini. Jangan mendapatkan punishment baik di dunia kerja apalagi nanti di akhirat sana. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita berdoa kita berdoa jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Wakhtim lana ya Rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.